Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Jejak si Gondrong Channel ya bro. Untuk saat ini saya akan membahas tentang 7 langkah awal menjadi konten kreator biar gak salah arah ya bro. Di sini saya akan berbagi cerita. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bukannya saya menggurui atau bukannya saya sok tahu, tapi ini saya berpikir secara logika dan realita. Dan jangan lupa eh, like, share, and subscribe channel saya ya bro, biar tambah berkembang maju. Jangan lupa juga support saya, dan jangan lupa juga komen-komen di komentar channel saya ya bro, karena salah satu kritikan dari kalian semua insya Allah akan membuat saya menjadi kuat dan tetap berkreasi. Oke bro, di zaman sekarang semakin berkembangnya media sosial membuat banyak peluang bagi generasi muda untuk berkreasi, salah satunya dengan membuat konten yang menarik. Maka dari itu tidaklah heran sekarang banyak bermunculan konten kreator yang keren dari YouTube, Instagram, dan berbagai eh, medsos lainnya. Bahkan konten kreator ini menjadi profesi yang lagi naik daun. Bukan hanya menghasilkan karya yang menarik, tapi juga bisa meraup penghasilan yang banyak. Bagaimana caranya? 7 poin menjadi konten kreator. Yuk ikutin ceritanya seperti apa. Oke bro, yang pertama, satu, buat konten sesuai passion. Menjadi konten kreator, kita harus cari tahu dulu passion kamu itu apa. Dengan mengikuti passion kamu, pasti karya kamu akan lebih maksimal dan lebih menginspirasi banyak orang. Misalnya suka bermain game, traveling, sport, cerita horor, cerita mistis, atau bahkan beauty, kecantikan, terus seni dan lain-lainnya, masih banyak ya. Makanya sesuaikan sama dengan minat kamu biar nggak buat konten yang biasa saja. Itu poin pertama. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri sangat penting saat kamu mulai merintis menjadi konten kreator. Buatlah karya yang seoriginal mungkin. Dengan begitu, konten kamu akan memiliki keunikan tersendiri dan lebih menarik. Setelah itu, kamu harus mulai hal-hal yang unik yang gak dimiliki oleh konten kreator lainnya. Poin yang ketiga, harus konsisten.
konsisten di sini punya pengertian jadi konsisten itu kita eh, dalam per minggu, misalkan satu minggu kan 7 hari, lebih baik dalam satu minggu kita diisi satu hari setidaknya satu konten. Kalau kita keadaan sibuk bekerja, aktivitas lainnya, diusahakan dalam satu minggu maksimal 3 konten, atau satu hari 3 konten itu lebih bagus. Yang keempat, up to date. Kamu juga harus lebih kekinian kalau mau jadi konten kreator. Harus sering cari tahu perkembangan tren terbaru, hal yang sedang hangat yang diperbincangkan. Namun semua itu juga harus sesuai dengan passion kamu dalam membuat konten. Tetap sebagai penyeimbang itu kita kembali ke passionnya, jadi ke diri kita juga. Poin yang kelima, membuat storyline. Storyline itu perlu agar pengikut konten kamu bisa mengetahui dengan jelas apa tujuan maksud dari konten yang dibuat. Jadi informasi yang kamu berikan akan lebih diterima selain mempermudah dalam penyampaian apa yang ingin kamu bahas. Jadi harus menguasai konten yang akan kamu buat yang memiliki alur cerita yang jelas. Itu poin kelima. Sekarang poin keenam, belajar dari konten orang lain. Gak ada salahnya kita belajar dari konten orang lain, boleh saja. Kita belajar dari konten orang lain, mencoba apa sih keunikan dari konten orang lain, terus apa sih kelebihan dari konten orang lain. Tapi di balik itu kita jangan sama persis atau duplikat atau bisa disebut plagiat. Namun orang Sunda nama naon jiplak niron, bro. Itu nggak boleh. Kalau untuk memahami atau untuk mempelajari dari eh, kreator yang orang lain punya, itu boleh-boleh saja. Dengan belajar dari konten orang lain, kamu bisa mendapatkan referensi baru untuk konten yang akan dibuat. Nah, sekarang poin yang terakhir. Berani mengubah proses kreatif. Hal ini banyak dilakukan oleh para konten kreator, mengubah proses kreatifnya itu sangat wajar. Jadi bisa mengembangkan konten kamu dengan lebih banyak variasi di dalamnya supaya tidak bosan dalam membuat konten. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang ide 7 ide awal menjadi konten kreator biar nggak salah arah. Mudah-mudahan
penjelasan yang saya diungkapkan tadi dari awal. Kita sama-sama membangun atau memberi pencerahan. Sekali lagi saya mohon maaf kata. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dengan besar hati saya meminta maaf. Bukannya saya menggurui, tapi kita berbagi. Kalau seandainya ada kekurangan dari saya, tolong komen di kolom komentar saya. Dan jangan lupa subscribe, like, and komennya bro. Agar channel saya berkembang maju. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.